Nama lengkap saya Yohanes Septerius Beinio, program studi pendidikan musik semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang musik liturgi. Yang pertama, pengertian musik secara umum. Musik adalah karya cipta berupa bunyi atau suara yang memiliki nada, irama, dan keselarasan. Musik yang dimainkan menjadi komposisi terpadu dan berkesinambungan dapat memberikan pengaruh terhadap emosi dan kognisi. Yang kedua, pengertian liturgi. Liturgi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, leiturgia, yang berarti kerja bersama. Kerja bersama ini mengandung makna peribadatan kepada Allah dan pelaksanaan kasih, dan pada umumnya istilah liturgi lebih banyak digunakan dalam tradisi Kristen, antara lain umat Katolik. Yang ketiga, pengertian musik liturgi. Sebagai bagian utuh dari liturgi, musik liturgi itu merupakan doa dan bukan sekadar suatu ekspresi seni yang jadi bahan tontonan. Memang musik liturgi itu mesti indah dan memenuhi persyaratan-persyaratan seni musik nyanyian pada umumnya. Namun lebih dari itu, musik liturgi mengungkapkan doa manusia beriman. Bahkan musik atau nyanyian liturgis sebagai doa mempunyai nilai tinggi, sebab musik liturgi menggerakkan seluruh diri manusia yang menyanyi atau yang menggunakan alat-alat musik. Sekaligus demi harmoni dituntut kurban untuk meninggalkan diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan orang lain, dengan tempat, dengan situasi, dengan maksud tujuan musik nyanyian liturgis, yaitu demi Tuhan dan sesama. Yang keempat, sejarah perkembangan musik liturgi masa sebelum Kristus pada abad ke-10. Yang pertama, bangsa Ibrani juga menggunakan musik dalam ibadah mereka kepada Yahweh atau Elohim. Bagi orang Ibrani, seni yang dianggap penting kalau bila dipakai untuk memuja dan memuji Yahweh. Dalam kitab Perjanjian Lama, kita mendapati sejumlah besar acuan yang membuktikan pentingnya musik vokal dan instrumental dalam ibadah orang Ibrani. Yang kedua, kata musik pertama-tama tertulis dalam Kejadian pasal 4 ayat 21, di mana Yubal disebutkan sebagai bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Dalam kitab suci disebutkan terdapat kira-kira 13 instrumen yang berbeda yang dapat diklasifikasikan sebagai instrumen dengan senar, instrumen tiup atau perkusi. Ada sejumlah penyanyi dan lagu disebutkan dalam Perjanjian Lama, misalnya lagu Miriam, Keluaran pasal 15 ayat 20-21, lagu Musa, Keluaran pasal 15 ayat 2, lagu Deborah dan Barak, Hakim-Hakim pasal 5 ayat 3, lagu ucapan syukur Hana, 1 Samuel pasal 12 ayat 1-10, lagu ucapan syukur dan pelepasan dari kejaran Saulus yang dinyanyikan Daud, 2 Samuel pasal 22. Yang ketiga, semua kata yang berkenaan dengan musik, pemusik, instrumen musik, lagu, penyanyian dan nyanyian disebutkan 575 kali dalam seluruh isi Alkitab. Acuan yang berkaitan dengan musik didapati pada 4 dari 72 kitab dalam Alkitab. Kitab Mazmur yang terdiri dari 150 pasal dianggap berasal mulai dari sebuah kitab yang berisi nyanyian. Yang berikut, makna musik dalam liturgi. Musik liturgi berfokus menciptakan suasana khidmat, suci atau sakral dalam rangka mengutamakan karya penyelamatan Allah. Yang berikut, perkembangan istilah musik liturgi. Yang pertama, Konsili Vatikan II menjadi tonggak sejarah penting bagi pembaharuan gereja pada umumnya dan musik gereja khususnya. Konstitusi liturgi, Sacrosanctum Concilium
adalah dokumen pertama yang dihasilkan para bapa konsili. Musik gereja tidak lagi dianggap sebagai selingan dalam liturgi, melainkan sebagai bagian integral dari liturgi. Musik gereja tidak lagi berpatok pada tokoh-tokoh tertentu, melainkan pada fungsi musik liturgi. Bahasa pribumi diakui untuk digunakan dalam liturgi, dan peluang inkulturasi pun terbuka. Maka di mana-mana sekarang ini, gaung inkulturasi sangat terasa. Yang kedua, istilah musik liturgi baru dipakai sesudah Konsili Vatikan II dan sekarang dimengerti sebagai musik yang terkait pada liturgi, artinya musik yang isinya dalam dan bentuknya ditentukan oleh bentuk, urutan, dan fungsi liturgi. Yang berikut, kriteria dan mutu musik liturgi. Yang pertama, muncul lagu-lagu lepas yang baru yang langsung dipakai dalam liturgi. Yang kedua, lagu lama yang diberi syair baru atau bahasa Indonesia. Yang ketiga, lagu profan langsung diberi syair suci. Yang keempat, mencomot lagu profan mentah-mentah lalu langsung dipakai dalam ekaristi. Yang berikut, gagasan teologis tentang musik dalam liturgi. Musik dan pembaharuan liturgi, hubungan antara musik gereja dan gerakan pembaharuan liturgi, dapat meliputi studi tentang perubahan gaya musik gereja, dan gerakan pembaharuan liturgi meliputi studi tentang perubahan gaya musik gereja, penyusunan lagu liturgis baru, dan peran musik dalam membawa perubahan liturgis. Psikologi musik dalam konteks liturgi dapat mengeksplorasi dampak psikologis musik gereja dalam konteks liturgi, melibatkan penulisan tentang respon emosional dan spiritual terhadap musik gereja serta pengaruh musik dalam menciptakan suasana ibadah yang tepat. Yang berikut, sifat-sifat musik liturgi. Sifat yang pertama, eklesial. Ibadat atau liturgis selalu dirayakan bersama-sama dengan umat yang hadir atau eklesial. Yang kedua, dialog dalam liturgi tidak bertentangan dengan kebersamaan tetapi sebaliknya meningkatkannya. Yang berikut, peran musik dalam liturgi. Pada hakikatnya, musik dalam liturgi bersifat simbolik. Artinya, musik di sini dapat digunakan untuk mengungkapkan peran serta aktif umat untuk membangkitkan suasana bagi tumbuhnya daya tangkap dan daya tangkap jiwa terhadap sabda dan karunia Allah dalam liturgi. Yang berikut, nyanyian dalam tata urutan liturgi. Yang pertama, nyanyian pembuka. Yang kedua, doa tobat dan Tuhan kasihanilah kami. Yang ketiga, Mada kemuliaan atau Gloria. Keempat, Mazmur tanggapan atau nyanyian tanggapan sabda. Kelima, bait pengantar Injil atau Haleluya. 6. Nyanyian persiapan persembahan. 7. Nyanyian kudus. 8. Bapa kami. 9. Anak domba Allah dan nyanyian iringan pemecahan roti. 10. Nyanyian komuni. 11. Nyanyian madah pujian. Dan yang terakhir, nyanyian penutup. Yang berikut, tata cara pemilihan nyanyian liturgi. Yang pertama, perhatikan syair. Apakah sesuai dengan ajaran gereja Katolik, ritus, perayaan atau masa liturgi, bahasa yang digunakan baik dan benar. Yang kedua, cari informasi mengenai intensi atau maksud lagu itu dibuat. Yang ketiga, perhatikan pilihan nada, apakah menunjang suasana doa, cocok dengan masa liturgi atau perayaan. Yang keempat, sesuaikan dengan kemampuan pelatih dan penyanyi. Yang berikut, langkah konkret dalam pemilihan musik liturgi. Langkah konkret pemilihan nyanyi liturgi yaitu membaca bacaan Injil,
bacaan pertama dan Mazmur tanggapan secara berulang-ulang dan merenungkannya serta mencari intinya. Yang berikut, direksi atau dirigen dalam nyanyian liturgi. Dalam suatu penampilan, dirigen merupakan pemimpin tertinggi sekelompok paduan suara yang peranannya sangat menentukan sekali. Tugas seorang dirigen bukan hanya sosok yang tampil di depan penyanyi sambil melambai-lambaikan tangan atau tongkat saja, tetapi lebih dari itu, ia adalah orang yang menjadi panutan, yang mengatur dan mengendalikan jalannya paduan suara untuk mencapai suatu keberhasilan dalam suatu keterampilan kelompok yang dipimpinnya. Musik pada dasarnya adalah bentuk seni yang mengglobal kegiatan menyanyi dan memainkan alat musik. Lebih khusus lagi, musik mencerminkan ekspresi kreatif individu melalui unsur-unsur seperti nada, ritme, melodi, dan harmoni. Yang berikut, latihan persiapan nyanyian untuk pelayanan musik liturgi di gereja. Yang pertama, pilih lagu-lagu yang sesuai dengan tema liturgi atau perayaan gerejawi yang sedang dirayakan. Yang kedua, latihan yang teratur dan memadai untuk para penyanyi. Ketiga, memahami dengan baik lirik lagu-lagu yang akan dinyanyikan serta melodi dan struktur musiknya. Yang keempat, koordinasi dengan pemimpin liturgi. Yang kelima, pengaturan vokal dan harmoni. Keenam, penggunaan alat musik. Dan yang ketujuh, doa bersama dan kesiapan rohani. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih.